Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majak Findra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan pemrograman mobile pada pertemuan ke-9. Yang pertama yaitu overview pada praktikum ke-9 ini. Kita membahas topik tentang penerapan chip dan chip group, background drawable, grid layout, view paper 2, dan penggunaan dot indikator. Tujuan utama di praktikum ini adalah tujuan untuk memperkenalkan dan mempelajari secara mendalam penerapan chip dan chip group, background drawable, grid layout, view patch 2, dan penggunaan dot indikator. Untuk bab 1, implementasi modul dan latihan. Pemahaman masalah yang dihadapi adalah ketika penerapan material text input dan material button layout, ketika memindahkan salah satu ini. Contoh itu pada login. Masalah itu ketika kita memindahkan salah satu material dari layout ini, maka akan terbagi menjadi dua bagian komponen. Coba kita contohkan, kita tarik ke atas. Nah, ini menyebabkan error bagian bawah karena ketika kita memindahkan komponen ini, dia akan terbagi menjadi dua. Jadi untuk perbaikannya mungkin kita dapat mengatur atau memindahkan layoutnya pada penggunaan margin. Contoh itu pada margin top kita pindahkan dari 100. Seperti ini. Selanjutnya perbaikan sudah. Untuk analisis penyebabnya karena ketika kita mengubah letak layout sering terpisah menjadi dua bagian material, sehingga langkah perbaikannya kita dapat mengubah atau memindahkan suatu layout dengan menggunakan kode layout margin top atau margin left, right, dan bottom. Untuk tantangannya yaitu tadi kesulitan pada penggunaan material dalam material seperti pada text input layout dan penggunaan material button. Selanjutnya itu bab 2 adalah refleksi pembelajaran perkuliahan yang dimulai dari penggunaan text input dan button input. Selanjutnya penggunaan chip. Penggunaan chip itu di sini. Nah, ini penggunaan chip. Selanjutnya penggunaan view paper itu ada pada untuk penggunaan chip ini sama seperti kita menggunakan tag pada fitur searching agar memudahkan kita untuk mencari sesuatu kategori yang kita inginkan. Selanjutnya itu penggunaan background menggunakan drawable. Pada bagian ini saya mengubah drawable yaitu backgroundnya menjadi seperti ini dengan menambahkan shape dan menambahkan gradient. Selanjutnya itu penggunaan view patch 2 itu pada patch 2 welcome.
Untuk awal-awal kita dapat membuat 3 welcome fragment, contohnya seperti ini. 3 welcome fragment yang berisikan tentang welcome untuk para pengguna user baru agar dapat melihat fitur-fitur yang kita tambahkan. Ini untuk welcome 1, welcome 2, dan welcome 3. Selanjutnya kita menambahkan nih, penggunaan menambahkan dot indikator agar kita dapat melihat halaman indikator halaman per halaman yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita menambahkan material button ini agar bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya ketika kita tidak ingin membacakan welcome atau tutorial yang diberikan oleh aplikasi kepada usernya. Selanjutnya itu hubungan dengan materi sebelumnya itu adalah penerapan fragment seperti sebelumnya yang diterapkan pada Vue Patch 2 sehingga dapat memberikan pengenalan mengenai aplikasi yang kita buat. Selanjutnya itu bab 3 yaitu bukti pengerjaan modul dan latihan. Contohnya seperti di kanan. Ini masih loading di bawah. Nah, ini untuk awal-awal ini merupakan splash screen. Ini menggunakan background dengan drawable sebelumnya, yaitu ini. Saya menerapkan pada splash screen yang pertama. Selanjutnya ini penggunaan dari Vue Patch 2 yaitu berbentuk welcome. Ini menjelaskan tentang fitur atau welcome bagi pengguna user baru. Ini bisa di scroll horizontal. Ini penggunaan dot indikator untuk mengetahui patch atau halaman keberapa kita. Nah, ini ke menu selanjutnya yaitu login. Nah, pada menu login ini saya menerapkan material text input dan material text dan material button. Contoh itu budget juga login. Nah, saya juga menambahkan ini. Nah, ini juga merupakan penggunaan dari background dari drawable. Selanjutnya ini adalah penggunaan dari chip group. Mohon maaf sebelumnya karena saya belum menambahkan untuk pergantian antar chip ini karena adanya keterbatasan waktu. Untuk kedepannya penggunaan chip dan chip group ini akan berpengaruh pada card yang di bawah ini. Jika rekomendasi akan
memunculkan kart-kart rekomendasi. Jika populer akan menampilkan kart-kart pada chip populer. Selanjutnya saya juga menerapkan ini text input pada searching ini. Ini adalah bentuk penggunaan background dari text input yang ada pada drawable. Contoh yang seperti ini. Nah, saya juga menambahkannya pada sini. Nah, untuk penggunaan grid saya menggunakan pada sini. Pada penggunaan pemilihan kursi. Bisa dilihat juga kodenya pada sini. Menggunakan grid kodenya dan sini grid. Nah, pada grid ini saya menambahkan image, yaitu image kursi. Mungkin sekian dari penjelasan saya pada praktikum 9 ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.